Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantina Luciarti, SKPPH. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahathir. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu Tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan, yakni pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yaitu mata kuliah konsep dasar biostatistik. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah konsep dasar biostatistik merupakan mata kuliah wajib pada program studi Rekam dan Informasi Kesehatan yang memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah konsep dasar biostatistik membahas tentang data variabel, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data, distribusi, frekuensi, ukuran tengah, tendensi, distribusi data yang termasuk di dalamnya simetris dan asimetris, ukuran posisi, ukuran variasi atau dispersi, serta penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahan, penyajian, dan interpretasi data, estimasi, korelasi, dan regresi. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah konsep dasar biostatistik adalah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai aplikasi ilmu statistik, epidemiologi, biomedik, dan komunikasi. Yang ketiga, mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan data surveillance yang dilakukan secara rutin menggunakan secara manual atau elektronik sesuai sistem pelaporan, standar sistem informasi rumah sakit, dan sistem informasi manajemen puskesmas. Yang keempat, mengetahui secara teoritis tentang konsep dasar biostatistik terkait dengan data, variabel, ukuran, nilai tengah, posisi, variasi, estimasi, korelasi, dan regresi. Yang kelima, yaitu menghitung nilai data, tengah, variasi, estimasi, dan regresi. Yang keenam, mempraktekkan penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahan dan penyajian data rekam medis. Pada perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun materi pada pembelajaran mata kuliah ini meliputi yang pertama tentang konsep dasar biostatistik, yang kedua tentang data dan variabel, yang ketiga tentang pengumpulan dan pengolahan data, kemudian yang keempat tentang penyajian data dan distribusi frekuensi, terus pertemuan kelima tentang nilai tengah atau pusat atau sentral tendensi, yang keenam menyelesaikan case study pada data dan variabel, yang ketujuh tentang implementasi dan penyajian dan interpretasi data di unit kegiatan rekam medis informasi kesehatan, yang ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang distribusi data, simetris dan asimetris. Pada pertemuan ke-10 menjabarkan ukuran posisi dan ukuran variasi. Pertemuan ke-11 tentang penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahan, penyajian dan interpretasi data. Yang ke-12 tentang estimasi. Pertemuan ke-13 tentang korelasi dan regresi. Pada pertemuan ke-14 tentang aplikasi komputer dalam perhitungan estimasi, korelasi, dan regresi. Pertemuan ke-15 implementasi ukuran variasi, korelasi, dan regresi. Pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menganut sistem DIA, Delivery Interaction and Assessment, di mana pembelajaran dilakukan secara tatap muka yang berlangsung
online classroom untuk membagikan materi perkuliahan yang telah dibahas sebelumnya, dengan harapan mahasiswa mudah dan dapat mempelajari secara mandiri materi yang telah diberikan. Selain menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, saya juga menggunakan metode diskusi kelompok yang merupakan kegiatan pertukaran pikiran, gagasan, atau ide mahasiswa, terutama dalam pemecahan suatu masalah dalam pemecahan studi kasus yang ada di RM. Kemudian, untuk menghidupkan suasana keaktifan di dalam kelas atau mendukung student center learning, saya mereview atau mengulang kembali mata kuliah atau pembelajaran sebelumnya pada pertemuan sebelumnya dengan melempar beberapa pertanyaan serta brainstorming untuk materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan berlangsung. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini saya gunakan yaitu untuk penilaian UTS saya beri bobot 20%, UAS 20%, penugasan 20%, praktikum 30%, dan soft skill 10%. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar biostatistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih atas kehadirannya teman-teman hari ini. Kita akan pertemuan terakhir yaitu tentang ukuran pemusatan data. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya teman-teman, sebelumnya itu ada minggu kemarin itu ada tugas. Ingat? Tugasnya tentang apa? Oke, artikel penelitian tersebut. Ya. Artikel penelitiannya tentang apa? Judulnya. Nah, judulnya salah satu siapa yang mau jadi volunteer? Puput tadi, Puput. Judulnya hubungan antara kepatuhan dengan tablet FE dengan kejadian anemia pada remaja putri di MA Darul Inayah, Kecamatan Batang Makmur, Kabupaten Banjar. Hubungan antara kepatuhan minum tablet, kepatuhan minum tablet FE dengan kejadian anemia. Saya review sebelumnya ya, tugas sebelumnya sebelum kita lanjut ke pertemuan terakhir yaitu ukuran pemusatan data. Oke, kemarin yang ditentukan apa? Oke, variabel bebas yang mana? Kepatuhan. Oke, kepatuhan. Terus variabel terikatnya? Oke. Lihat ya, karena nanti di soal ataupun dimanapun nanti akan saya tanyakan kepatuhan. Itu namanya variabel bebas dan variabel terikat. Oke, itu untuk review tugas sebelumnya. Berarti sudah bisa semua untuk variabel dan jenis-jenis variabel. Kita langsung masuk ke ukuran pemusatan data. Pernah dengar ukuran pemusatan data? Oke, median, dan modus. Yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data adalah pusat gugus data yang telah diurutkan. Nanti ada berbagai data, nanti diurutkan data tersebut. Kita bisa mencari mean-nya, mediannya, dan modusnya. Yang pertama, mean dilambangkan dengan X bar. X bar itu X apa? X bar atau mu. Jadi teman-teman lihat ya, ini mu atau X bar. Perhitungannya adalah ini kita masuk ke mean rata-rata hitung dari suatu sampel, misalnya sampel dari X1, X2 hingga X1 atau Xn. Xn itu X sampelnya bisa sampai X20, kalau sampelnya ada 20 bisa sampai 30. Nah, rata-rata hitungnya bisa ditulis dengan notasi sigma seperti ini. X bar, notasi sigma hingga I1 N sampelnya. Ini untuk perhitungan rumusnya.
Min tadi adalah nilai rata-rata. Ini untuk perhitungannya, ketika ada data misalnya X1 sampai X20. X1-nya berapa? 1, 2, nanti masuk ke slide berikutnya untuk contoh. 1, 2 sampai 20 ditulis sampai sini. Per N-nya adalah 20 tadi. Ini untuk rumus ya, untuk lebih gampangnya masuk ke contoh. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa nanti. Oke, ini contohnya. Diketahui data berat badan balita di Puskesmas Melati sebagai berikut. Ada angkanya saya urutkan, datanya tidak diurutkan. Untuk min biasanya tidak diurutkan langsung saja, tapi yang membutuhkan urutan itu adalah biasanya median dan modulus. Saya ingat merecall kembali, biasanya teman-teman sudah dapat di SMA ya? Iya. Ini merecall kembali ya. Rata-rata itu untuk data tersebut ada 10, 11, 4, 8, 6, 10, 7, 8, dan 9. Nah, ini saya buatkan ke dalam masukkan ke dalam rumus dari data 1 sampai data 9. Berarti datanya ada 9 data. Datanya 1 sampai 9 yaitu 10 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 tambah 7 ya. Tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dijumlahkan keseluruhan baru dibagi hasilnya 8, oke, mengerti sampai sini? Saya kasih untuk contoh, enggak dikerjakan contoh selanjutnya. Ada data pasien baru rawat jalan, karena teman-teman kan bidangnya rekam medis, saya ambil datanya untuk pasien baru rawat jalan. Maka silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti saya tunjuk untuk maju. Biar dulu. Ada yang berbeda hasilnya? 40,6. Kenapa 40,6? Oke, karena pembulatan. Tapi untuk soal saya nanti rata-rata tetap menggunakan 2, di belakangnya. Oke, itu untuk data tunggal. Ada yang namanya min untuk data berkelompok. Ini rumusnya, rumus yang kedua untuk nilai min, tadi untuk data tunggal saja, sekarang untuk data berkelompok. Rumus yang kedua adalah sigma x atau x bar atau mu atau min sama dengan frekuensi pertama dikali dengan jumlah yang pertama. Fx atau f1 x1 ditambah f2 x2 berarti f2 dikali x2. Oke, contoh. Diketahui data nilai biostatistik dasar mahasiswa RTK dalam tabel berikut. Nilai pertama 40 ada 3 orang. Nilai kedua 50 ada 17 orang. Nilai ketiga 60 ada 15 orang. Nilai 70 ada 10 orang. Nilai 80 ada 4 orang dan 90 11 orang. Berapakah nilainya? Tadi saya balikan lagi, ini untuk rumusnya. F1 dikali X1. F1-nya adalah 3, X1-nya 40. Nanti ditambah dengan 17 dikali 50, ditambah dengan 15 kali 60, 10 kali 70, dan seterusnya sampai Fn atau 60. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, apa kegunaan dari ukuran nilai pemusatan data? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu penggunaan dari ukuran pemusatan data itu membandingkan dua populasi. Contoh, pemusatan data yang paling sering digunakan yaitu min, median, dan modulus yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, nilai min itu dapat ditentukan dengan membagi jumlah data. Nah, nilai min itu bisa digunakan untuk membandingkan dua populasi. Lanjut. Nah, kelemahan dari nilai min. Salah satu kelemahan dari nilai rata-rata adalah nilai ini sama dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai yang sangat jauh berbeda dengan nilai teman-temannya. Misalnya nih, ada data dari 10, 12, 15, 16, 17, kalau 18, 16, 10, jika di rata-rata ini 13,5. Nilai ekstrem itu yang mana Bu? Nilai ekstrem ketika
nilainya salah satu dari nilai tersebut diganti menjadi angka 100. Atau misalnya teman-teman yang lain ada yang melenceng nilainya dari rata-rata temannya kan masih belasan, tiba-tiba ada nilai 100. Nah, ini akan sangat mempengaruhi rata-rata dari atau penghasilan dari rata-ratanya. Kalau yang tadi kan belum tidak ada nilai 100, dapatnya 13,5. Kalaupun ini ditambah 10 tambah 12 tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau sudah tambah 100, hanya satu data yang 100, nilainya akan berubah menjadi 22,5 dari 13,5. Itu namanya data atau nilai ekstrem. Nilai ekstrem bisa besar, bisa kecil. Nah, itu akan mempengaruhi rata-rata akan mempengaruhi nilai dari rata-rata. Lanjut, median. Median apa sih teman-teman? Ada Q1, Q2, Q3, yang mana median? Pernah dengar Q1, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga? Q1, Q2, Q3. Yang mana yang merupakan median? Ini masih paham ya, masih ingat. Ini saya merecall saja. Oke. Median adalah nilai pusat data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data ketika sudah diurutkan. Jika kelompok data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Ada yang tahu? Ini median tadi diurutkan kan datanya? Ya. Kalau diurutkan nilai ekstrem ataupun nilai kecil berarti akan berada di pinggir. Berarti nilai tengahnya tidak akan kanan. Itulah kenapa nilai ekstrem dan nilai median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Karena nanti nilai ekstrem itu terlalu kecil, terlalu besar, dia akan berada di pinggir. Untuk data tunggal ada jika M ganjil nanti M-1 bagi 2, kalau jika M-nya genap langsung M dibagi 2. Diketahui sekumpulan data berikut. Ada berapa datanya? Ada berapa jumlah datanya? 12. Itu sudah saya urutkan, yang atas masih berjejer, yang bawah sudah saya urutkan. Nah, banyaknya data pengamatan adalah 12. Caranya median untuk nilai tengahnya langsung yang di tengah adalah N2-nya 12 itu 6 plus 7 dibagi 2, data yang ke-6 dan yang ke-7. 6 plus 7 dibagi 2, datanya menjadi mediannya menjadi 6,5. Contoh selanjutnya, diketahui data jumlah pasien baru rawat inap di RS Mahardika Poliklinik sudah dalam sampai pertengahan tahun. Tadi sama ya? Ini bisa dicari mediannya. Nanti untuk mangga silakan dikerjakan untuk mencari median. 40, 40, 44, 45, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang mana nilai tengahnya? Oke. Berapa jadinya? 40 ditambah 42 dibagi 12 berapa? 41 bukan? Ada yang berbeda nilai median? Oke, kita lanjut ke median data berkelompok untuk dengan rumus. Median LO tepi bawah kelas median. Ini sudah ada keterangannya, LO tepi bawah kelas median. C panjangnya kelas interval kelas median. N banyaknya data pengamatan. F besar jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nanti teman-teman di data baru terlihat F yang kecil frekuensi di kelas mediannya. Kelas median ditentukan dari setengah F. Misalnya datanya ada 50, berarti kelas median berada di antara ketika N sama dengan 50, berarti kelas median setengah kali 50 berapa deh? Berarti nanti si kelas median ini berada di data ke-25. Paham?
Oke, sekarang contohnya. Contoh, diketahui besarnya pengukuran sistol atau diastol dari 50 mahasiswa RMIK yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Oke, ini datanya ada berapa? Dari frekuensi kumulatif, dilihat datanya ada berapa? 50. Kelas medianya di mana berarti? 20. Data ke-25 ada di mana? 108 sampai 112. Ini namanya kelas. Kamu untuk kelas median? Saya recall aja kalau yang sudah dapat di SMA. Ini catat. Letak median setengah N setengah dari 50 sama dengan 25. Kelas mediannya berada di data 108 sampai 112. Tadi datanya ada 10 untuk frekuensi biasa. Untuk frekuensi kumulatifnya ada 34. Antara ini dan ini ada angka 25. Oke, paham? Terus, balik lagi. Nah, C. Nah, panjang interval kelas median ada, bisa dihitung. Kalau masih gampang bisa dihitung 108, 109, 110, 111, 112. Tapi kalau susah, tinggal tepi bawah kelas berikutnya dikurangi tepi bawah kelas sebelumnya, yaitu 98 dikurangi 93 ada 5. Berarti panjang intervalnya ada 5. N tadi 50. F apa F? Frekuensi kumulatif. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Oke, kelas mediannya ada di 108 di kelas 108 112 dengan jumlah 10. Frekuensi sebelum kelas median. Frekuensinya yaitu 12. Frekuensi kelas mediannya yang sebelumnya ada 24 ataupun bisa kita jumlahkan dari ini 12, 10, 2. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas median, kelas mediannya. Ini frekuensi sebelum kelas median. Dijumlahkan 12, 10, 2. Ada berapa? Sudah terlihat di sini ya kalau ada tabel frekuensi kumulatif yaitu 24. Kalau tidak ada frekuensi kumulatif berarti harus dihitung manual. Oke, sekarang frekuensi si kelas mediannya yaitu yang F kecil, frekuensi kelas median. Ingat pembedaannya. Ini frekuensi kelas sebelum kelas median, penjumlahan kelas di atasnya. Kalau yang ini jumlah atau frekuensi kelasnya dia, kelasnya si median tersebut. LO tepi bawahnya, tepi bawah kelas median itu yang mana? 108. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Tepi bawah. Nah, ini dapat dari 0,5 dari mana? Sudah ketetapan. Jadi setiap LO itu nanti tepi bawah dikurangi 0,5 yaitu 107,5. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya, median sama dengan tepi bawah kelas median yang sudah dikurangi 0,5 ditambah panjang interval itu tadi C setengah N-nya 50 dikurangi frekuensi kelas median yaitu penjumlahan jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. 107,5 tadi sudah diperoleh, tinggal ditambahkan. Terus 5 itu panjang interval, 25 itu adalah frekuensi setengah N, 25 dikurangi 24 dibagi 10 sama dengan 100. Lanjut. Oke, definisi modus adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul. Notasi penulisannya itu dengan MOD. Kegunaan dari modus. Modus dapat digunakan pada data kuantitatif, namun seringnya digunakan pada data kualitatif. Oke, kelebihannya tidak seperti halnya nilai min, nilai modus sama tadi dengan median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sama alasannya karena dia yang dilihat adalah yang paling sering muncul atau yang paling banyak
jumlahnya atau frekuensi. Kalau modus tunggal langsung terlihat ya, kalau datanya sedikit langsung terlihat banyak data yang apalagi sudah saya gunakan. Nah, itu datanya lebih gampang terlihat. Nah sekarang kita ini ada 6 di antara data tersebut, angka 6 paling sering muncul karena sebanyak 3 kali. Sekarang modus untuk data berkelompok. Modus data berkelompok sama RO tadi, nilai tepi bawah kelas modus tetap akan dikurangi 0,5. Kita baca panjangnya B1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Jadi nanti teman-teman tetap menentukan kelas modusnya terlebih dahulu, baru bisa menentukan nilai C, nilai LO, nilai E, dan nilai B1 dan B2. Jadi yang pertama kali yang ditentukan adalah kelas modusnya, datanya itu masuk ke dalam kelas mana. Diketahui besarnya pengukuran diastol dari 50 mahasiswa tadi masih sama. Nah yang mana kelas modusnya? Kalau data tersebut yang paling banyak frekuensinya yang mana? 100? Ada berapa frekuensinya? 12. Ini adalah kelas modus. Kelas modus data berkelompok. Oke, kita lihat dulu, kita cari dulu tadi kelas modusnya 103 dan 107 sama, masih data yang sama, berarti panjang intervalnya ada berapa? N-nya tetap sama 50. B1 adalah selisih kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Kelas modus berapa frekuensinya? Kelas modusnya? Kelas sebelum modus berapa? Berarti B1 diperoleh dari 12 dikurangi 10. Dapatnya 2, terus B2 kebetulan sama yang kelas bawah. Setelah kelas modus berapa? Frekuensinya ya? Itu enggak benar, itu yang hijau ya. Berarti 12 dikurangi 10 didapatkan juga 2. Nah, LU-nya tetap dikurangi 0,5, dapatnya 102,5. Lanjut untuk kelas modus. Mod sama dengan LO plus C dan buka kurung B1 dibagi B1 plus B2. Tepi bawah kelas modus berapa tadi? 103 dikurangi 0,2 sama dengan 102,5 ditambah C, ini C-nya 5. Tadi sudah kita cari dulu terlebih dahulu B1 nya itu 2. Terus B2 nya 2 plus 2, B2 nya itu 2, berarti B1 plus B2 2. Jadi tinggal dioperasikan. Ingat, diselesaikan dulu yang di dalam kurung baru dikali. Karena kebanyakan kesalahan itu biasanya langsung dikali. Harus dioperasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu baru dikali yang di luarnya. 2 dibagi 2 plus 2 berapa? 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 berapa? 1 per 2 berapa? 0,5. 5 jadi 102,5 ditambah 5 dikali 102,5 ditambah 5 kali 0,5 5 kali 0,5 setengah dari 5 2,5 102,5 ditambah 2,5 jadinya 100. Ingat teman-teman, yang saya tekankan adalah selesaikan perkalian ini terlebih dahulu. Selesaikan pengerjaan yang di dalam kurung baru dikali sini, karena kebanyakan kesalahan adalah langsung dikalikan. Oke? Ada pertanyaan untuk ukuran pemusatan data? Tegak? Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesediaan waktunya teman-teman bisa mengikuti hari ini. Saya baca, mari kita baca hamdalah.